kepikiran dia bikin beton bisa dimakan. Dia udah kaya, keren lagi, kurang jelek. Maksudnya dapur gue, ya untuk dapur gue gitu. Untuk brand gue, asupan yang berbeda. Gue Febrian, gue principal di Contour Concrete Lab. Hari ini gue lagi ada di Esmod. Ikutin perbincangan gue di Expert Talk. Yeah, everybody fall down once. Yeah, every lugger fall down once. Contour sebenarnya produk design studio sih. Sekumpulan produk designer kumpul ketemu material beton. Awalnya tugas kuliah, terus akhirnya kayak keren deh kalau ini jadi studio design. Karena basicnya emang kita produk design kan, kuliahnya tuh. Akhirnya kayak yaudah jalan, ternyata 11 tahun. Oh, oke. Yang gua tahu Contour tuh dari concrete furniture. Betul. Betul. Terus kenapa furniture dan kenapa beton? Furniture tuh banyak kan, ada kayu, ada clay juga bisa sekarang buat pot gitu dan lain. Kenapa beton? Awalnya sudah, yang tadi gue bilang, ini awalnya tugas kuliah kan sebetulnya. Awalnya tugas kuliah, gue namain concrete furniture. Dulu awalnya gue punya project bikin outdoor furniture di kampus gue waktu itu. Objektifnya kita sebagai product designer tuh pengen bantuin arsitek sih ceritanya. Dulu ngelihat kayak harusnya dalam satu rangkaian sebuah perancangan kota tuh kan ada peran arsitek, ada landscape, abis itu ada ya tata kota gitu. Dan anak muda lah dulu kayak harusnya kita tuh yang ngisi pekerjaan itu gitu loh. Terus kayak ngerasa kayak tapi benar secara peran memang teman-teman arsitek setelah ngobrol dan riset di proyek tersebut harusnya emang desainer produk nih yang terlibat di prosesnya gitu. Di situ sih sebenarnya ngerasa kayak makanya hari ini akhirnya kesampaian lah beberapa proyek outdoor furniture kita kerjain karena dulunya memang dari awal sadar beton sebenarnya fitur material paling baik di kelasnya untuk kebutuhan outdoor furniture. Itu sih. Contour tuh dari pertama berdirinya tuh udah langsung ngikutin kompetisi ya kalau nggak salah. Kompetisi atau exhibition? Exhibition. Nah itu kan langsung masuk ke design boom di Tokyo gitu kan. Nah itu gimana tuh prosesnya? Sebenarnya ada rangkaian cerita yang mungkin ke-skip kali ya. Jadi setelah gua lulus sebenarnya ada debut pertamanya itu gue pameran di Jakarta dulu di Dialog Gue. Dialog Gue itu sebenarnya jadi debut kita pertama ngenalin produk kita ke publik. Di situ tuh sebenarnya dapat apresiasi yang cukup bagus, ketemu arsitek. Channeling bertambah kan. Di Dialog Gue itu satu kawasan di Kemang yang ternyata segmentasinya juga oke, terus kemudian cocok sama marketnya si Contour. Dari situ tuh sebenarnya juga akhirnya banyak feedback yang masuk. Feb tuh banyak event pameran A, B, C, D segala macam sampai akhirnya informasi si Design Boom Mart ini masuk sebenarnya. Coba Feb submit, nothing tulus aja iseng gitu loh. Waktu itu kita emang udah punya porto yang lumayan adalah 10 varian produk waktu itu di awal-awal. Ya udah submit katalog aja sih iseng, kemudian kekirim. Terinfo tuh ada ratusan hampir 1000, gila 1000 mana mikir lolos kan sebenarnya kan. Ternyata H-3 dapat email kalau misalkan lu masuk 100 besar. Habis itu kan di hari H-nya masuklah 30 besar. Happy banget dong. Happy sambil bingung berangkatnya gimana sebenarnya. Itu dari Indonesia cuma lu doang lagi? Ternyata dari Indonesia ada 2 sebetulnya. Tapi gua nggak tahu. Ternyata kan gua nggak tahu kalau ini dari Indonesia juga. Karena kan yang muncul gua pun waktu itu cuma Contour, kemudian ada brand, ada 30 brand sisanya lah. Pas sampai sana karena muka orang Indonesia kayak orang Thailand kan, kita nggak, wah ini orang Thailand nih gitu. Dia juga ngira gua orang Thailand. Ya happy banget sih pada saat itu emang nggak banyak brand Indonesia yang ikut di situ dan bisa lolos. Dan ya turut berbangganya adalah ya masuk 30 besar yang selama ini gua ngedownloadin semua karya-karya yang pameran. Gitu aja bisa bareng, maksudnya happy lah. Buat gua sih pencapaian oke banget untuk pertama kali. Itu kan ceritanya kan pertama dari Dialog Gue, terus abis itu result lu juga lo udah dapat marketnya lah dari situ gitu. Nah kalau balik lagi ke market, apa sih yang bisa decide lu untuk kayak first product yang bakal gue launch tuh yang ini? Produk pertama lu yang lu rilis dan lu pede gitu, tuh gimana tuh? Produk yang akhirnya pede sebenarnya stool. Karena makin sadar kalau marketnya adalah si teman-teman arsitek ini loh. Kenapa sih arsitek? Maksudnya gue lumayan concern sama market sebetulnya. Karena gue sadar yang bisa menyerap apa yang kita bikin kan ya market yang jelas ya sebenarnya. Waktu kita bikin stool kita nyasar karena mereka punya project banyak setiap harinya kan, variannya banyak seperti itu. Tapi kalau ngomong pertanyaan yang pertama kali lu launch itu apa? Gue bikin asbak lagi produk pertama gue. Karena dulu di kampus teman-teman gue ngerokok semua kayak apa yang ada lubangnya adalah asbak. Jadi kayak mari kita desain asbak waktu itu. Udah bikin asbak. Terus sampai akhirnya itu kepake tuh satu gedung di kampus kayak mau asbak kan pasti kepake kan. Sampai ya itu akhirnya ngerasa kayak pameran nih bikin apa yuk, bikin stool yuk. Karena kita udah tahu kan marketnya ke siapa, kita mau jual, mau dipakai untuk apa. Ya di situ sih sebenarnya. Yang paling diandil sampai hari ini pun sales terbaiknya Contour di stool sih. Oh
Oke. Jadi sebenarnya untuk nge-create produk tuh ya jangan terlalu imajinasi yang wow dulu, simple thing aja udah bisa sebenarnya ya. Gue sepakat sih sama itu karena gue sih setuju sama baby step sih. Yep. Langkah pendek aja dulu gitu, tapi jadi gitu loh. Mending gagal tapi jadi gitu, gagal tapi jadi. Sampai akhirnya kan belajar terus ya. Yeah. Maksudnya hari ini pun ya gue masih buat upgrade lah. Kadang pun stool pertama yang gue bikin itu sebenarnya stool yang sama hari ini gue jual. Cuman udah upgrade version. Yang tadinya dulu size-nya kayak dulu inget banget gue. Dulu pertama kali gue bikin stool tuh size-nya 52. 52 apa nih? 52 cm. Oke. Dengan lebar sekian lah gitu loh. Itu analisa bodohnya dulu kita bikin stool dengan informasi yang kita percaya itu oke. Terus lama-lama kan belajar juga kan. Oh ternyata kenyamanan kursi itu diameternya bagusnya segini, lebarnya segini, tinggi segini. Di situ tuh adjust. Ya sampai akhirnya nemu kayak Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4 sampai akhirnya hari ini jadi final gitu loh. Harganya agak lebih mahal tapi kualitasnya lebih baik gitu-gitu sih. Oke. Jadi lu juga mix juga ya. Jadi nggak full konkret, lu juga kadang-kadang main juga combine sama kayu, sama besi gitu. Betul, tapi dari awal tuh sudah disadarin sih sebenarnya kayak mikirin kalau misalnya kita bikin beton semua, satu berat tentunya, dua orang nggak terbiasa lihat itu sebagai objek yang ada di hari-hari mereka. Cara ngenalinnya untuk sampai akhirnya orang bisa beli outdoor furniture yang full, nge-replace mata mereka doang. Mereka biasa lihat kursi kayu, topnya kita ganti dulu yuk gitu loh. Desainer yang sudah lulus ataupun baru lulus itu willingnya sangat besar untuk bikin brand gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari sisi lu, kacamata lu, perspektif lu untuk ngebangun sebuah brand tuh gimana sih? Apalagi tadi lu sempat share ke gue juga. Intinya sih lu ngebangun identity lu dulu gitu kan. Sebenarnya lumayan berat sih. Nyari identity kan sebenarnya kayak ada unsur gift-nya dikit ya. Gue sih pribadi ngerasain itu sih. Soalnya gue ngerasa nggak semua orang semudah itu dapetin si identity. Setuju sama itu karena kan tentang referensi ya. Misalnya kita tumbuh dididik sama orang tua yang kayak gimana, dikasih lihat referensi kayak apa, itu juga berpengaruh banget tuh sebetulnya. Tapi gue tumbuh dengan banyak main sih sebetulnya. Itu yang bikin gue punya banyak perspektif sehingga gue dapetin keyakinan waktu nemu beton aja ngerasa kayak menarik deh. Nah itu tuh dari nemu terus ngambil posisi menarik itu tuh sebenarnya referensi juga sih. Maksudnya pas tahu itu oke, hunting langsung ada nggak ya yang bikin ini di Indonesia gitu loh. Ternyata nggak ada dong. Itu jadi selling point pertama tuh, nggak ada tuh ternyata. Terus desain yang kayak gimana ya? Spesifik gue concern ke market. Siapa sih yang bisa nge-appreciate beli barang gue nantinya gitu loh. Itu sih yang jadi concern. Kalau ngomongin identity kayak harus banyak main aja sih. Harus banyak main Harus berarti banyak ya. main. Iya. Ada juga beberapa mungkin business owner yang agak-agak nggak proud sama produknya dia atau brandnya dia. Misalkan kayak tadi lu bilang, gue proud kalau gue dibilangnya Febri Beton gitu kan. Ya. Nah itu wajar nggak sih atau biasa aja gue sebagai business owner? Kayak itu problem deh menurut gue. Problem? Karena menurut gue kayak desainer harusnya happy sama apa yang dia kerjain ya. Karena maksudnya kecuali dia itu punya klien oke lah. Tapi maksudnya kalau lu punya karya sendiri, kalau lu belum happy ya lu cari sampai happy sih menurut gue. Apalagi produk lu sendiri ya? Iya aneh banget sih menurut gue. Ya harusnya ya. Maksudnya kayak apa yang lu kerjain, apa yang bikin lu happy sih. Tapi pastinya juga kan juga pakai kesadaran ya. Maksudnya itu juga ini laku nggak ya, perlu dipelajarin. Menurut gue juga banyak ngobrol itu penting sih. Maksudnya kita juga kan aspek beda, aspek baru itu juga didukung sama kualitasnya baik nggak sih sebenarnya kan ke situ kan. Terus orang benar suka nggak sih? Ketika emang orang nggak suka tuh sebenarnya apalagi yang harus dievaluasi. Tapi menurut gue sih nggak mungkin nggak ada produk yang nggak ada marketnya sih. Gue yakin pasti ada. Cuman bisa diterimanya kapan ya menurut gue perlu waktu sih. Gue percaya sama itu sih sebenarnya sama itu. Waktunya emang gue udah jalan berapa? 2010. 10 tahun. Berarti 12 tahun. 12 tahun. Nah, dari 12 tahun itu di titik mana yang lu merasa kayak ya brand gua sekarang udah well known atau lu punya satisfying dari brand lu? Pencapaian tuh beda-beda tuh. Gua ngerasain sih. Maksudnya ada profit, ada benefit kan. Yep. Gua ngerasain menikmati profit dari apa yang gua kerjain tahun ke-8. Profit nih. Kalau ngomongin benefit kayaknya di tahun pertama gua jalan dapat pameran, dapat menang lomba gitu pun udah happy lah sebetulnya. Cuman maksud gue gini, naik turunnya sih yang sebenarnya lu bisa nikmatin. Cuman yang harus disadarin yang lain adalah tentang ini sih. Kadang kita bikin brand, kadang brand kita nggak works, ada masanya kan. Jangan ditidurin sih sebenarnya. Mending biarin aja dulu. Kalau misalkan lu ngerasa kayak
kok tahun ini duitnya nggak oke ya, ini ngomongin profit ya, kok duitnya nggak oke ya, oke lu pivot aja dulu sebentar gitu, habis itu balik lagi gitu. Itu yang selalu gue lakuin. Maksudnya once misalnya nih kita ngomongin konkret, gue berkarya mediumnya adalah konkret. Ada masa-masanya nih di bulan-bulan tertentu kayak gila proyek dikit banget ya, kok nggak ada yang gitu ya? harusnya gitu. Ya udah, kadang kalau emang gue harus pivot, ada yang pesan kayak Feb bantuin gue bikin furniture restoran gue dong, tapi pakai kayu nggak konkret, bisa nggak? Bisa aja. Perlu gue posting nggak perlu. Maksudnya dapur gue ya untuk dapur gue gitu, untuk brand gue asupan yang berbeda. Itu yang sebenarnya orang-orang nggak sabar, kayak kadang brandnya konkret nih, gue dapat proyekan kayu misalkan karena untuk dapur gue biar hidup, diposting juga di sini. Akhirnya kan brand identity-nya mulai geser. Itu yang sebenarnya orang nggak sabar karena fokusnya sama duitnya kan sebenarnya kan. Kalau misalkan dibilang si Kontur bisa bikin apa aja ya menurut gue ya katalognya aja kirim bisa apa aja. Tapi maksud gue kalau untuk kebutuhan brandnya gue juga cukup sadar untuk hal itu sih. Mengemas gitu loh sebenarnya penting aja sih. Jadi simpelnya tuh ya di saat lesu atau brand lu lagi nggak oke, mungkin lu bisa lebih mengembangkan strateginya. Atau brand awareness lu lebih increase lagi. Itu sih sebenarnya dilema tipikal di Indonesia sih. Semuanya gitu ya? Iya, punya brand tapi nggak tahu nih, nggak siap kalau misalkan pas lagi kita down atau kita drop, akhirnya stuck dan akhirnya bubar. Iya. Mostly kayak gitu. Ini ngomongin produk baru ya. Ya. Market penetration-nya sendiri tuh gimana tuh? Kalau setiap lu rilis baru kan beda treatment, beda proses. Apalagi lu punya mungkin ada development baru yang secret buds gitu kan. Dan itu bisa kemana-mana kan. Ya. Sebenarnya secara spesifik gini nih. Karena gue udah nganggep si material yang tadinya batasan. Kan tadinya kan gue nganggep si material beton ini batasan kan. Tapi gue jadiin feature buat gue pegangan sama jangkarnya gitu loh. Yang lagi gue develop, dulu pernah bikin jam, betul. Gue nyoba masuk ke market fashion. Bagus tuh trafficnya. Maksudnya dalam durasi waktu yang cukup pendek, ternyata 50 pieces yang diproduksi sold out. Walaupun gue tahu kualitas produk yang waktu itu kita bikin belum se-advance hari ini. Dulu gue juga pernah bikin yang sekarang yang segaret banget aja. Sebenarnya itu kan bikin segmen baru. Sebenarnya orang yang tadinya yang ngelihat ini sebagai ini apa ya, beton nih ngerusak bumi lah apa segala macem. Ya sebenarnya karena gue bertanggung jawab sama apa yang gue mulai ya, gue bikin studio desain beton ya gue lanjutin aja terus gitu loh. Gue nggak mengambil perspektif itu. Kebetulan market yang bisa care sama hal ini sebenarnya dunia arsitek juga care sama ini. Sebenarnya nggak terlalu jauh. Dulu gue pernah bikin yang beton bisa dimakan tuh lebih absurd lagi gitu loh. Oh yang buat foodnya ya? Betul, gue bikin namanya edible. Sebenarnya kayak sama partner gue chef pastry gitu. Gue cuma sharing idea mereka kayak kepikiran deh bikin beton bisa dimakan. Looknya tapi pengen desainnya si Kontur, gimana ya caranya ya? Akhirnya keluarlah karyanya gitu dan bisa dimakan dan enak dan maksudnya akhirnya nemu segmen baru, orang yang akhirnya suka sama gimmick bercanda atau wah beton nih, wah inilah segala macam. Pun itu buat layer market kedua sebetulnya. Layer market pertama adalah orang yang bisa ngapresiasi proses desainnya Kontur, outputnya adalah sesuatu yang bisa dimakan. Pun kayak yang sekarang, gue ada agenda kayak 2 bulan 3 bulan ke depan, gue lagi develop tempat makan kucing. Tapi gue mau combine sama gold stainless yang impactnya adalah luxury product antara si gold stainless sama konkret. Tone-nya kan enak tuh warnanya sebenarnya abu-abu dan gold sebetulnya. Yang mau gue segmen adalah gue di rumah memang melihara kucing, ada Persia medium sebenarnya. Itu bagus banget sebenarnya kalau misalnya ada di rumah, kemudian ada si tempat makan itu. Kebayang buat segmen market yang punya BSH, kucing-kucing mahal lah sebenarnya. Yang punya rumah juga bagus, kan nggak mau dong punya tempat makan kucing plastik jelek. Betul. Gue ngeliat segmen market itu, cara jualannya gimana? Syukur-syukur kan target market gue adalah arsitek-arsitek yang ngebangunin rumah bagus-bagus dan mewah-mewah ini kan. Ya mungkin ada cat person di dalamnya gitu, yang akhirnya ke-trigger. Sisi yang lain, gue mungkin akan nitip-nitipin ke pet shop yang sebenarnya punya segmen juga tinggi-tinggi sebetulnya, sehingga produk gue tentu jadi pilihan yang paling utama ketimbang produk plastik yang ada di pasaran lah ceritanya gitu. Kayak harus bijak juga sih tentang ngasih harga barang mahal dan murah itu bukan soal ngomongin cuannya juga ya, tapi ngomongin si produk ini pantas nggak sih dikasih harga mahal gitu loh. Kadang kan ada value yang harus kita taruh di situ, entah itu story-nya, entah itu berprosesnya
kita dalam berdesain memang memakan waktu, atau misalnya waktu proses risetnya panjang, sehingga rasa-rasanya waktu yang kita tumpahkan buat ke karya itu juga perlu diapresiasi dong tentunya gitu loh. Kalau misalkan kita punya brand yang lumayan luxury atau luxury brand, terus kita mau tap in ke middle market atau ke lower market gitu ya kan, apakah itu nggak akan impact ke brand yang sudah terbangun secara atau gimana? Duh, perspektif itu ada lagi nih, gue pernah dapat insight tentang itu. Kontur dulu pernah pengen punya produk yang lebih murah, tujuannya adalah pakai spek yang lebih rendah dan segala macamnya. Terus bisa jadi berhasil sebetulnya, kecuali brandnya emang satunya udah gede. Makanya ketika orientasinya memang pengen bikin pasar lebih besar dengan tujuan bisnis, itu jadi make sense sih. Mending bikin brand baru, dinamai dengan image baru, akhirnya dibangun lah brandnya gitu loh. Tapi kalau misalkan lagi baru mulai, misalkan teman-teman ada yang lagi jalanin brandnya baru 2 tahun, 3 tahun, dan ngerasa kayak gak usah buru-buru pivot lah, maksudku buktiin aja sampai ke market. Kalau dia penasaran pengen bikin yang harganya lebih murah, cobain aja dropin marketnya, geser nggak? Maksudku kayak biar tumbuh dan belajar gitu loh brandnya loh. Karena maksudnya kadang-kadang kita terlalu confident di atas, kadang waktu di dropin malah ternyata nggak laku, ya udah nggak laku kan, balik lagi aja gitu loh. Ya kalau gue lihat nih selama ini orang yang bangun brand segala macam 2 tahun, 3 tahun, kadang brand personanya tuh udah luntur duluan dari apa yang mereka start di awal gitu. Bisa lu ceritain nggak Mas gimana maintainnya? Oke, sebenarnya buat ngejagain brand persona tuh menurut gue penting banget. Ya karya harus gue jagain sih, karena maksudnya kalau ngomongin brand kayaknya emang nggak perlu. Kalau lu cuman fokus sama duit ya lu 3 tahun 4 tahun udah profit terus ngerasa kayak udahlah gue tutup lah brandnya, nggak apa-apa dong. Tapi kan ya gue sayang sama keprofesian yang gue kerjakan, gue happy sama apa yang gue kerjain, gue nggak punya alasan buat berhenti sih sebenarnya. Gue kepikiran jalan-jalan kemana, waktu itu gue main RC nih waktu itu. Main RC itu lama-lama mulai kenal kan, hobinya merambah ke yang lain. Kayak lucu deh bikin obstacle dari konkret buat dia loncat-loncat. Hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya bikin happy. Kayak gue liat teman gue main tap deck seru juga ya, main fingerboard. Kayak gue pengen bikin remnya dari konkret yang kecil-kecil. Itu sih sebenarnya yang bikin gue nggak pernah ngerasa stuck, karena ya yang happy aja lah. Sehingga gue yakin banget sih, maksudnya karyanya nggak akan tidur sih. Teman-teman yang mungkin hari ini lagi memulai brandnya, hajar aja terus sih. Sebenarnya kalau misalkan ngerasa kayak duh capek, ya udah berarti lu harus duduk dulu, istirahat dulu gitu, jalan-jalan kayak bisa lah, gue yakin. Lu berarti di kontur yang mengeluarkan ide untuk membuat suatu produk, dari sisi kreativitasnya itu lo doang atau ada satu kepala lagi atau ada beberapa kepala lagi? Nah, gue bisa jawab nih, bagus lagi pertanyaannya. Gue dalam tim kontur ada 4 orang yang mikirin produk. Gue datang dengan ide produk, styling, dan DNA-nya. Misal, gue kepikiran deh pengen bikin, sebetulnya tadi tempat makan kucing. Sama satu lagi, gue bakal rilis tuh mau bikin wastafel nih. Gue datang dengan styling design, gue nyari reference dong. Gue nyebutnya DNA design. Fungsi produknya bisa jadi wastafel dan tempat makan kucing. DNA desainnya, gue pengen ngambil dari Curtain dong, dari Gordon. DNA desainnya nih, pengen gue bawa looknya kemana. Si wastafel gue pengen bawa story-nya, gue pengen bawa kubangan yang gimana ya sebenarnya bisa relate misalnya. Itu ngomong itu. Ada 4 tadi gue bilang kan. Satunya lagi adalah yang menyempurnakan draft desain gue. Gue bilang, gue mau desainnya sizingnya segini, abis itu tebalnya segini, dia yang akan drafting dari visual jadi 3D sebenarnya. Partner gue yang ketiga ini Mas Edo, ini partner one day partner gue sama kontur. Dia yang akan make sure semua secara teknis dan fungsi. Dia yang akan jagain kayak Fab, kegedean Fab, pendekin. Ini nggak akan make sense gitu-gitu. Dia yang akan jagain. Satu lagi ada partner gue Gilang. Si Mas Gilang kerjaannya lebih bikin storytelling. Maksudnya itu perspektif kita yang dimainin. Nah itu tuh sebenarnya yang bikin setiap produk punya story itu ya ketolong itu. Tugas gue, kita punya deck. Kerjaan gue nge-submit reference. Gue kepikiran bikin bench, ini stylingnya gini, gue pengen ngambil pohon kelapa, tapi pengennya gini. Dah, submit doang tuh, desain belum selesai. Gue pindah ke yang lain. Kerjaan gue gitu terus tuh, hampir seminggu tuh pasti gue submit. Sebenarnya ini yang pengen gue tanya itu sih dari sisi teamworknya sih, berarti bakal pasti ada ketidaksetujuan nggak sih? Wah sering banget lah bagian itunya mah. Nah gue pengen banget denger cerita itu deh. Kalau dari lo gimana sih? Ketidaksetujuannya sebenarnya pasti ada. Digelarnya semua tuh, gue nggak mau tahu gue mau bikin tempat makan kucing aja, buat apaan gue nggak melihara kucing. Percaya deh, maksud gue kayak gue sih mencoba saling percaya sih. Misal nih, itu yang selalu gue ngejaga post tentang desain dan DNA itu gue yang jaga.
gue harus percaya sama partner gue yang ngerti soal ergonomic design. Percaya aja sama dia. Terus satunya lagi ngomongin storytelling. Ketika dia ngomongin story itu, gue coba counter dia yang ngejawab masuk akal, gue percaya aja udah. Jagain pilar masing-masing sih, itu yang gue selalu percaya. Maksudnya kan kita teamwork ya. Gue ditugasin untuk nyuplai ide dan DNA desain, ya itu yang gue supply terus gitu. Lihat deh stylingnya si mobil Ferrari ini di ujung ini bagus banget deh. Gue cuma ngambil lampunya doang, gue pindahin jadi reference kan gitu kan. Udah deh, sebenarnya kayak mungkin jawabannya itu ya. Iya. Untuk bisa solve the problem kayak cuman percaya sama apa yang pilar mereka pegang. Ya jadi maksud gue ya itu. Berarti gue ngambil kesimpulan berarti kayak ya sebenarnya semuanya ikut andil dalam ngasih ide, tapi semua ibaratnya megang kayu masing-masing aja kan. Betul. Menurut lo Mas, partner itu harus dicari atau muncul dengan sendirinya? Ya pertanyaan bagus banget lagi. Harus dicari. Gue harus mapping, gue jawabnya dari yang mana ya? Karena maksud gue sering kali copot sama partner gue. Yang gue pelajarin sebenarnya karena ngomongin partner kan ngomongin komitmen ya, apalagi kalau udah sampai ngurusan sign kontrak dan segala macam. Harus bisa dihajar sih intinya sih. Kadang maksudnya kan yang rese adalah kita punya partner yang nggak bisa diingetin, males nggak sih? Maksudnya gue mendingan kayak waktu kerja tapi gue ngerasain sih. Dulu waktu fase baru mulai sampai akhirnya menjadi lebih profesional lah gitu loh. Kadang gue harus bedain waktu gue gawe gue bisa berantem kayak kadang gue WhatsApp. Gue balas lu sebagai CEO ya, gue bilang. Gue di kantor gue harus jadi CEO kan di sana kan. Gue nggak bisa jawab lu sekarang. Nanti gue pengen lu beresin masalah lu gini segala macam. Tapi waktu udah beres, kan udah bubar nih. Gue datang lagi ngobrol. Gimana bro? Itu sih yang gue lakuin. Karena maksud gue harus misahin. Kebetulan di Kontur mostly gue develop ini sebagai tim yang gue treatment sebagai teman. Jadi gue jagain orangnya sebetulnya. Itu yang sebenarnya agak sulit dilakukan sih sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin industri gede ya. Tapi gue sebenarnya nggak cita-cita punya industri gede sih. Gue pengen punya studio desain kecil yang touch to touch-nya tuh deket banget gitu loh. Lo bisa curhat sama gue pas kerja ya. Gilanya dulu gue belajarin dari ngeband lagi. Gue lagi semua yang kru tim gue yang kerja di band gue itu semua teman-teman gue di kampus kan, junior lah apa segala macam. Waktu gue lagi mau manggung kan ada aja momen penontonnya, kak minta foto dong kak apa segala macem. Atau misalkan gue harus jalan ke venue, kan rasanya kalau sama temen kayak udah latar gue bantuin lah, gue bawain gitar, gue bawain efek, gue bawain apa segala macem. Anjir lo lagi jadi artisnya nih hari ini, gue yang kerja. Maksudnya gue belajar itu tuh, jadi ternyata tentang main peran gitu loh. Jadi waktu kita kerja ya, lo hari ini lo bos gue gitu, gue pegawai lo gitu. Pun gue ngelakuin itu sama partner gue, namanya studio design kan yang gue pelajarin itu. Pas gue harus jadi decision maker, ya gue akan hajar lo habis-habisan gitu. Ya itu sih yang gue coba exercise sama diri gue dan tim tuh kalau ngomongin partner ya. Abis ditonjok biru dikasih tahu lo kenapa gue tonjok biru tadi sore gitu loh. Abis itu ya nongkrong lagi gitu. Ya intinya sih gue kan selalu mencoba bikin semua partner gue harus bisa dikomentarin sih. Kadang yang paling fuck up adalah ketika dikomentarin dia kayak itu kan, itu yang bikin pecah. Gue maksudnya 12 tahun gue copot partner berapa kali ya? Ada kali 4-5 kali. Yang tadinya bersandingan terus copot, bersandingan copot. Kalau nggak karena memang bersepakat, pasti ada yang fuck up sih. Kapan lo mulai berpikir untuk gue perlu nih membuat satu kolaborasi supaya brand gue udah mulai dikenal? Ya. Dan prosesnya tuh gimana? Apakah lo milih atau lo didatengin orang atau gimana? Sebenarnya proses kolaborasi tentu lewat screening dulu tentunya. Sebenarnya misalnya nih, gue selalu based on market sih kalau ngomongin mau kolaborasi. Kadang itu membantu kita mempermudah memperkenalkan produk, satu tujuannya gitu. Sama yang kedua, kalau komunikasi sudah enak, siapapun itu collab sama Kontur, ayo sih sebetulnya. Tapi kalau gue bilang picky tentunya. Karena kan biasanya kan kita punya karyanya nih, kadang kita tahu value-nya kayak gimana. Kita pengen drive brandnya mau kemana, harus picky sih. Jangan sampai nanti brandnya rusak. Karena sebenarnya kayak nggak bisa dipungkirin nih, waktu itu kita pernah kolaborasi sama arsitek siapa gitu. Pansos nggak sih? Pansos dong, orang dia punya nama lebih gede gitu loh. Terus kayak misalkan ada teman-teman yang kayak lebih seneng anas aja sih sama sesuatu gitu. Mas, collab mas, gue kayak ngeliat market lo oke banget. Apa yang bisa gue kasih ya profitnya buat lo ya? Menurut itu yang selalu gue lakukan. Tapi kalau ngomongin picky, screening tentunya ya, karena kita bikin brand mau menjaga dia tetap di areanya gitu loh sebenarnya. Pun kalau misalnya harus belok ke tempat yang nggak seperti biasanya, ya memang by design sih. Semuanya harus disiapin sih. Kayak Coca-Cola kan sebenarnya jualan minuman ya. Gila pivotnya kan aneh-aneh banget ya.
bikin mainan lah, bikin apalah, kadang bikin jadi, dulu gue pernah lihat dia bikin produk-produk yang ya sebenarnya produk brandingannya dia kan sebenarnya, tapi yang dijaga cuma warna merahnya. Habis itu ya brand tap in Coca-Colanya kuat banget, bahkan dia di sport, di olahraga segala macam sudah ada kan. Ya itu sih, gue suka nyontoh apa ya, nyerap ya, belajar dari brand-brand yang sebenarnya udah settle dan pivotnya cantik. Dan yang bikin gagal kolaborasi kan menurut gue cara komunikasinya. Kadang kita fotonya bagus, partner kita fotonya nggak dengan style yang sama gitu loh, atau ya kurang lebih gitu-gitu. Jadi lo mesti dapetin chemistry-nya ya. Oh iya tentu dong. Kalau misalnya ada satu brand yang gede banget, well known dengan followers atau udah punya audience yang sangat banyak, dan dia nawarin kolaborasi ke lo, tapi idealismenya dia nih yang dia jaga nih, kayak lo Feb, part lo 30% deh, gue 70% dalam segi ide dan segala macam. Brandnya apa dulu lagi? Gue picky banget. Maksudnya misal nih. Anggaplah Coca-Cola. Brandnya Coca-Cola, dia udah kaya, keren lagi, kurang jelek. Maksud gue gini, gue kebayang sih, maksudnya misalkan ada brand yang sebenarnya nggak terlalu, tapi gue jagain segmen sih mbak. Kalau misalkan dia kurang oke menurut gue, terus posisinya adalah dia yang mau pansos ke gue, kekuatan dia adalah uang, gue nggak mau sih. Gue better nggak mau, karena maksud gue akan ngancurin positioning lo ya. ngancurin sih mungkin nggak, cuman kayak gue nggak mau diledek-ledekin tongkrongan teman-teman gue gitu, kebayang gara-gara itu gitu. Ya sepele sih, cuman maksud gue kayak aduh tuh penting banget sih buat gue, maksudnya menjaga si brand value. Itu sih penting banget sih. Oke, jadi no matter what, lo tetap harus positioning lo dijaga dan lo nggak mau ngancurin itu yang udah 12 tahun lo. Iya dong. Oke mas, obrolan kita cukup panjang. Ya. Kira-kira dari semuanya tuh key pointnya untuk bangun sebuah brand sampai dengan brand itu menjadi eksisten itu gimana sih? Sebenarnya hal penting yang perlu dijagain dari apa yang tadi udah gue carain ngalor ngidul, sebenarnya gue ya lihat beberapa poin sih yang perlu mungkin bisa diserap sih. Konsistensi jadi penting, karena sebenarnya once lu ngerasa nyerah sama apa yang lu kerjain ya lu kubur nanti tuh di masa depan. Dia manggil lagi gitu kan kayak coba lu bangunin, udah jadi kayak apa nih hari ini. Ya itu satu, ngomongin konsistensi. Dua, ngomongin identitas kita sih, penting banget biar kita lebih mudah dikenal tentunya, lebih mudah kita mempertahankan kita nih siapa gitu sih. Di sisanya ya semangat teman-teman, semoga kuat dan ya semakin sukses lah. Halo, gue Febrian dari Contour Concrete Lab. Get more insight about business, fashion, and lifestyle here at Esmod Expert Talk. One, two, dance with me now.